Halo gengs, ketemu lagi. Beberapa detik, aku pasti bingung memulainya dari mana. Jadi kali ini geng, aku akan membahas tentang sebuah persahabatan. Sahabat dan teman itu sama ya. Tapi bagaimana kelanjutan selanjutnya? Apakah dia akan menjadi seorang yang sejati? Ataukah dia akan menjadi seorang yang fake friend? Teman palsu. Karena kita tidak tahu. Awal mulai kita mengenal seseorang, ya, it's okay. Kita akan berkenalan dengan baik-baik saja dan begini-begini saja, dan kita ngobrol-ngobrol bareng dan kita dapat feel-nya sama-sama satu porsi. Tapi kita belum tahu kelanjutan selanjutnya. Karena banyak yang orang bilang sih, geng, yang namanya teman, dia benar-benar mengerti tentang diri kamu, luar dalam. Kita anggap itu, iya sama juga sih, sahabat juga kan. Sahabat yang udah lama katanya udah bersahabatan, udah 11 tahun, itu mereka akan terus menjadi sahabat untuk selamanya. Kebanyakan sih bilang begitu, tapi entah berapa persennya benar, entah berapa persennya tidak benar, aku nggak tahu. Ya pasti geng, di sini aku akan membahas tentang sebuah teman yang benar-benar palsu, ataupun yang kita sebut sebagai fake friend. Lalu bagaimana kita untuk menghadapinya, seorang yang fake friend ini, geng? Tentunya aku sih pernah mengalami hal kayak gini. Aku punya teman, tiba-tiba aku sadar kalau dia ternyata seorang fake friend, teman palsu. Karena kebanyakan sih teman palsu ini dia datang kepada kita hanya dengan tujuan maksud yang dia inginkan, yang pengen dia capai, atau mungkin dia menjadi seorang spy mata-mata. Itu juga adalah bagian dari seorang fake friend. Tapi bagaimana kita menghadapinya agar semua tidak menjadi berkepanjangan dan tidak menjadi permusuhan, dan dia akan luluh lantah menghadapi kita dan dia akan merasa aman dengan kita. Bagaimana kita menghadapi seorang fake friend jika kita mengetahui dia adalah seorang mata-mata dan dia adalah seorang fake friend? Ya pasti, kalau kamu tahu dia adalah seorang mata-mata dan dia mendekati dengan kita sebagai fake friend, itu sudah pasti banget. Seluluh-luluh hatinya dia untuk menjadi sahabat kita, dia pasti akan memberikan informasi juga kepada sang juaranya yang memerintah dia itu. Jadi geng, aku pernah mengalami hal kayak gini dan aku mendapatkannya dan aku mengerti, oh ini seorang fake friend. Karena dalam kehidupan itu, geng, bagaimanapun jika kamu pernah dibenci seseorang dan yang pembenci kamu itu memang benar-benar benci dengan kamu hingga dia mengirimkan seorang spy yang menjadi fake friend. Lantas di sini aku menghadapinya begini, geng. Aku sih pernah sih ada orang yang benci dengan aku. Cuma hal itu adalah hal yang sangat sepele banget. Dan kita udah maaf-maafan. Tapi maaf-maafan kita, ya is okay dari hatiku, aku real. Aku tidak pengen ngapa-ngapain lagi dan aku udah mengaku kesalahan dan is okay kita maaf-maafan. Tapi yang aku dengar ternyata dia begini-begini, ternyata dia masih dendam. Is okay lah, nggak apa-apa. Yang penting bagaimana sikap kita kepada dia. Lalu dia yang mengirimkan seorang spy, fake friend kepada kita, bagaimana kita menghadapinya, geng? Jadi aku pernah begini, geng. Jadi, aku tahu dia itu adalah fake friend, sahabat palsu, teman palsu. Jadi di saat dia pengen, yuk kita ngopi di sini, is okay. Aku tanpa ada berbahasa-basi ataupun pikiran panjang ataupun pikiran jelek. Jadi kita menghadapinya itu, geng, dengan jika tahu kita punya teman palsu. Jadi kita nggak perlu untuk berseuzon. Is okay dia ngajakin kita ke sini, is okay kita datang. Kita datang, is okay. Jadi kan di sini memang kita tahu dia fake friend. Kenapa kita harus bilang dia itu adalah fake friend? Kenapa?
Kenapa? Why? Karena memang kita udah ngerti jalannya, ya toh. Dan ini benar-benar 100% udah di hati kita, oh dia benar-benar fake friend. Ya toh. Memang sih kita gak boleh untuk berseuzon, oh dia itu jahat, oh dia itu begini. Tapi kita sudah mengenali situasinya, kondisinya, sehingga aku berani mengatakan kalau dia itu adalah fake friend. Dan kenyataannya sampai sekarang dia adalah fake friend. Dan dia pernah datang, disadir. Jadi it's okay lah. Jadi aku tidak perlu untuk bersikap seuzon nih, karena yang kita tahu kan, seorang fake friend itu dia hanya seorang mata-mata dan dia pengen mencari sesuatu untuk disampaikan kepada tuannya. Jadi kita bersikap baik aja lah, it's okay. Karena kedatangan seorang fake friend kepada kita itu, geng, itu bukan sesuatu yang membuat kita akan terkuliti, tapi bagaimana kita menjaganya. Karena ini juga adalah berkah, kita harus bersyukur. Meskipun dia adalah fake friend, dia datang kepada kita, it's okay. Dia mau traktir, it's okay. Semua kan demi tuannya dia. Dia traktir kita, dia makan kita, it's okay, kita terima. Meskipun saat itu kita pernah mengatakan, nggak perlu untuk ditraktir, gak perlu. Jadi ya kita terimalah, karena jika kita tidak menerima juga, di sini muncul lagi prasangka buruk dia. Soalnya seorang fake friend, seorang mata-mata, kebanyakan mereka punya insting prasangka buruknya itu tinggi banget. Jadi dia melakukan itu adalah demi tuannya dia. Jadi geng, saat menghadapi fake friend itu, aku tidak perlu untuk bersikap seuzon, berprasangka buruk. Dan aku welcome, is okay, kita tersenyum. Wah. Kita dengan pandangan baik aja lah, kita nggak perlu untuk yang terlalu, kamu fake friend, kamu ini, nggak perlu. Karena ini adalah salah satu hal yang membuat masalah kita akan bertambah. Jadi dalam kehidupan itu, geng, kita nggak perlu untuk menambahkan masalah. Yang pasti agar kita benar-benar tenang, kita harus mengurangi masalah. Meskipun ada seorang fake friend kepada kita, kita harus benar-benar tutup mulut, geng. Tutup mulut di saat kita ngumpul bersama teman-teman kita, dan fake friend juga ada di dekat kita. Kita harus menjaga mulut kita. Sesuatu informasi yang mungkin penting berkaitan dengan sang tuannya dia. Jadi di sini kita hati-hati banget. It's okay, kita ngobrol, kita bercanda, tapi kita gak perlu untuk mengulik atau mengklik yang namanya si A yang akan menjadi target pembicaraan. Gak perlu kita untuk bergosip-gosip ria di hadapan seorang fake friend. Karena geng, jika kita akan berkata-kata begini-begini, meskipun kita tidak menghinakannya tuannya dia, kita cuma menggosipkan tentang si A dan kita merendahkannya, perkataan kita itu kita seolah menertawakan, itu juga akan menjadi masalah baru dan akan diceritakan dia dan kepada tuannya, dan sehingga tuannya itu, tuan fake friend tadi, akan membuat kisah baru untuk membuat sebuah pemitnahan lagi. Maka di sini, geng, jika kamu menganalisa seorang fake friend di hidup kamu, kamu harus jaga pembicaraan kamu, tutup mulut kamu. Bercanda sih, is okay, bercanda, kita sewajarnya, bercanda banget. Jadi geng, di hadapan fake friend, kita gak perlu untuk berbisik-bisik, geng. Kita kan ngumpul, ber-6, ber-7, ber-8, 9, 10. Lalu, fake friend di hadapan kita, di samping kita, atau di mana, lalu kita berbisik dengan teman kita si A. Gak perlu, jangan pernah untuk berbisik-bisik, geng. Bisik tetangga. Itu akan menjadi satu hal lagi, karena seorang yang namanya fake friend, matanya itu meskipun memegang handphone, tapi telinganya dia bergetar hebat. Dia seperti sebuah penyadap. Jadi geng, meskipun kita harus berbisik, kita nggak perlu lah untuk berbisik kepada teman di samping, karena fake friend akan cemburu. Bukan cemburu ya, tapi dia, karena kan aku bilang tadi dari awal, yang namanya fake friend itu dia akan mempunyai sikap prasangka buruknya itu tinggi banget, melebihi unlimited banget. Jadi geng, gak perlu kamu untuk berbisik, meskipun itu hanya
sebuah candaan meskipun kamu tidak membicarakan seorang fake friend ataupun tuannya fake friend tadi. Jadi kamu gak perlu untuk berbisik, geng, karena takutnya akan membuat sesuatu hal baru lagi. Selain berbisik pun kamu jangan pernah untuk chat bersampingan, nanti ketahuan. Jadi gak perlu meskipun kita tidak chat sih samping menyamping, tapi ada juga mereka akan curiga, mereka akan ngelihat. Jadi jika kita sedang CP-an, teman samping kita juga CP-an juga, pasti yang namanya fake friend itu akan mengira bahwa kita dengan teman kita di samping kita sedang membicarakan dia melewati chat. Jadi jika kamu itu adalah fake friend, cobalah untuk duduk di samping dia. Jadi di saat kamu chat, dia bisa ngelihat kamu sedang chat apa dengan siapa, ya kan? Kamu membicarakan apa? Jadi kan dia real, hati dia itu, oh dia tidak bicarakan apa-apa, it's okay kan, kita mengurangi satu masalah lagi kan. Jadi geng, bagaimanapun fake friend tidak perlu kamu untuk benci. Seorang fake friend itu kalau bisa kamu rangkul, meskipun dia akan tersenyum di saat kamu merangkul. Maksudnya tuh merangkul bukan merangkul begini ya, tapi kita merangkul dalam artian kita bersahabat, kita welcome, is okay, dia datang. Jadi bagaimana dia memikirkan, dia merasa nyaman, tapi karena dia soal mata-mata juga, jadi klik semuanya, tutup semuanya. Kita bercanda yang di luar aja, nggak perlu untuk membicarakan yang berkaitan dengan si fake friend kepada tuannya dia. Ya pasti geng, kamu saat kamu tahu dia adalah seorang fake friend itu, kamu gak perlu untuk membencinya yang terlalu, karena ini akan berakibat fatal banget geng. Dan juga saat kamu tahu dia adalah seorang fake friend, kamu harus dengan welcome, tersenyum, sapa dia, bicara dengan dia, bicarakan apa kek, yang penting semuanya itu menjadi nyaman, tanpa harus menggosipkan si A, si B, si C, si D, karena itu akan nyampe juga. Jadi di sini menghadapi seorang fake friend, kamu gak boleh untuk acuh tak acuh. Kamu acuh banget, cuek banget. Siapa sih dia? Dia cuma pengkhianat. Gak perlu kamu untuk membenci. Tersenyumlah kamu dengan kemerdekaan hati kamu, dengan kebersihan hati kamu bahwa kamu tidak membenci dia. Karena kalian harus tahu yang namanya fake friend itu dia mempunyai rasa emosional dia itu tinggi banget, dan dia mempunyai prasangka buruknya itu unlimited banget. Jadi bagaimanapun itu geng, yang namanya fake friend harus kamu jaga, harus kamu rangkul, kamu harus buat dia nyaman. Kita sih tidak berharap saat kita membuat dia nyaman itu dia akan berbalik pada kita. Gak perlu banget. Soalnya kalau kita berharap dia akan berbalik kepada kita karena dengan sikap romantis kita, dengan kebaikan kita, dengan rangkulan kita, dengan welcome-nya kita, jika hal begini kita mengharapkan dia akan berbalik dari tuannya dia, ini akan menambahkan masalah baru lagi geng. Jadi gak perlu. Soalnya yang tuannya dia akan terus memantau dia, pasti nanti juga akan mengancam dia. Jadi gak perlu lah, kita is okay aja lah. Dan aku juga pernah menemukan loh geng, yang namanya seorang fake friend. Aku anggap dia adalah seorang fake friend. Dia membocorkan rahasia yang ada di saat aku punya kumpulan yang benar-benar semuanya orang dalam 10 orang itu, kita benar-benar best, kita benar-benar bisa mengerti, kita saling tidak untuk membeberkan masalah yang pasti kita cuma dalam lingkungan kita, lingkaran kita cuma orang situ, termasuk si fake friend tadi. Tapi ternyata si fake friend tadi dia menceritakan hal ini. Setelah itu kita nggak tahu di siapa di antara mereka itu, karena kita nggak boleh untuk berseuzan kan. Jadi it's okay, kita diamkan aja, dan semua pembicaraan pun harus dihentikan. Tidak boleh ada yang membicarakan tentang si A. Oh, sorry geng, sakit.
Yang namanya fake friend, geng, kita harus menghargai ya. Dia datang kepada kita memang tidak untuk selamanya. Dia datang, tapi dia akan kembali kepada tuannya dia. Bukan untuk kembali sih, dia datang bukan untuk kembali kepada kita, tapi dia akan kembali kepada tuannya dia. Jadi ya, inilah geng yang namanya fake friend. Kalian harus benar-benar menghadapinya fake friend ini tanpa harus membenci, tanpa harus bersikap acuh dan acuh, dan kalian harus bisa harmonis bagaimana membuat dia merasa nyaman, bagaimana dia tidak berpikiran, oh dia tahu aku fake friend, oh dia begini, pantesan aja dia acuh teracuh. Ya, itu kan, makanya itu kita gak perlu untuk acuh teracuh meskipun dia adalah fake friend. Heal, buka hati kamu tanpa harus membuat dia tak nyaman. Biarkan dia, kita welcome, silahkan dia datang kapan aja, it's okay. Tapi kita harus jaga mulut kita, rahasia kita harus benar-benar dijaga. Kalau bisa pun, kalau kita punya rahasia, jika memang rahasia ini adalah sesuatu yang enggak banget, mendingan rahasia itu kita matikan aja, kita kubur aja dalam-dalam. Anggap nggak pernah ada yang namanya rahasia. Karena yang namanya fake friend kadang-kadang dia akan kepo dengan cara dia mengumpan-umpanin dia. Di sini lagi kita yang akan terbuai, geng. Salah satunya itu kan dia traktir. Dua, dia sengaja untuk membicarakan tuannya dia. Jadi bagaimana tanggapan kita? Jadi di saat itu kita nggak perlu untuk emosi langsung. Jadi kita harus bisa menjaga hati kita tanpa ada emosi, geng. Karena jika kita emosi saat si fake friend tadi membicarakan tentang tuannya dia, lalu kita emosi begini, oh akhirnya terjadi lagi sebuah masalah. Karena dalam kehidupan itu, geng, kita nggak perlu untuk mencari masalah, bahkan menambah masalah. Karena masalah adalah sebuah penyakit dan bakalan membuat penyakit hati yang tidak ada obatnya dan akan merambat kepada penyakit luar kita dalam tubuh kita, kanker, stres, tumor, apa. Jadi makanya itu, geng, kita nggak perlu untuk berprasangka buruk juga, nggak perlu banget. Jadi ya, dengan segenap hati kita harus benar-benar menjadi yang ya, tanpa ada pemikiran, tanpa ada beban yang membuat semuanya menjadi kacau balau. Jadi biarkanlah fake friend, biarkanlah fake friend, kita ya kita. Jadi saat dia menjadikan sebuah umpan untuk kita bisa begini, kita harus jaga semuanya. Kilahkan pada hati kamu kan, dan kamu harus wajib untuk bersyukur. Gak perlu kamu untuk dia fake friend. Why? Kenapa dia datang? Yang namanya fake friend itu juga adalah berkah jika kita bisa mensyukuri, geng. Jadi kita nggak perlu menganggap dia adalah musuh. Jadi bagaimana kita menghadapinya dengan keterbukaan kita, dengan keharmonisan kita, dengan senyuman kita, dan dengan segala hal yang membuat dia nyaman. So, geng, yang namanya fake friend, jangan pernah untuk dibenci. Tetap rangkul dia, sayangi dia, temanin dia. Karena fake friend juga adalah salah satu seorang jiwa kesepian. Itulah fake friend, geng. Ya udah, geng, thank you yang udah nonton ya. Fake friend.